perubahannya buat hidup lu, buat kerjaan lu gitu. Gue ada merasakan satu hal. Gue merasakan kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan Waperes. Kemana orang itu? Gue kehilangan Menteri Kesehatan. Balik lagi. Cir, balik lagi. Lu tahu gak? Kenapa? Itu 2 kata haram waktu kemarin gue ikut podcast pitch. Oh iya, balik Iya. lagi, nggak boleh ya balik lagi ya? Jadi yang memulai dengan balik lagi itu di-cut langsung. Lu siapa ya? Iya, maksudnya Kenapa emang? Iya, karena jadi suatu opening yang katanya membosankan. Balik lagi, ketemu lagi. Iya, balik lagi. Ulang lagi deh. Kemana? Ulang lagi deh. Enggak, dia Tapi ini beneran. Ini kan beneran balik lagi. Memang. kita. Gue rasa itu tadi yang lo bilang. Ini kan kita udah lama nggak syuting. Jadi, apa? Ada 2 minggu lebih, hampir Nervous. Iya, nervous lagi. Gue aja udah lupa nih mau ngomongin apa ya gitu. Iya, setting lagi. Iya. Studio udah berubah. Ah, Berubah udah penggunaan. Tadi gue bersihin jaring laba-laba. Yoi. Oh, saking udah lamanya ya. Kayak gak ada acara lain lagi aja. Iya, jadi ya kita kembali lagi. Kita kembali lagi di. Tapi luka udah sembuh. Lu gak udah sembuh. Iya kan kemarin ikut ini demo kan luka-luka. Enggak. Jadi kemarin tuh ada project ya kita ya. Ikut ada sama project. PT. Main futsal. Iya PT Aneka Tambang. Bukan. Ikut kantor. project demo. Kantor punya project komersial gitu loh. Jadi ikut. Nah kebetulan pas di lokasi syuting ada Mama Zumba ya. Iya, ada Mama Zumba. Datang udah pagi cuy. Ternyata lokasi syuting ada Mama Zumba. Padahal sebelumnya nggak pernah ada kita taunya di lokasi syut itu. Tahu ada Mama Zumba sampai jam setengah 10. 10:30-an. Heeh. Ya kalau bingung kan Datang situ dari jam? Dari jam 6-an. Dari jam 6. Schedule-nya harusnya jam segitu udah mulai. Iya. Tapi karena ada Zumba. Ada Zumba terpaksa kita main futsal. Futsal. The power of mak-mak ya. Iya. Ngaco. Pas main futsal ada Syuting accident sampai terhambat. Iya. Pas main Gue futsal pikir ada lu accident. luka-luka gara-gara itu. Soalnya kan itu hari demo Meli Guslau tuh. Oh, bukan. Bukan. Omnibus Law. Iya, gue ada video tuh. Dia Meli Guslau ada. Pakai jersey sepeda gitu kan. Meli Guslau. Iya, Meli Guslau. Soalnya pagi kan demo Meli Guslau, sore dia luka-luka. Gue kan nggak ikut syuting waktu itu. Iya, Jadi enggak. kata gue ikut demo kayaknya nih anak nih, kata gue. Apa yang dia bela? Pak? Perkara nahan bola doang gua. Ternyata kan. Iya. Sendal tidak mendukung. Iya, jatuh dia. Tekusruk. Botak juga sendal gua. Tapi ngomong-ngomong Meli Guslau. Meli Guslau. Apa nih, rilis Nah, lu single ngomongin lagi? Meli Guslaunya, wah. Rilis gimana single. nih? Oh, Omnibus Prime. Ah, Omnibus Prime. Omnibus Prime. Jadi kan tadi dia buka berita kira. Dibuka tuh lowongan kalau lu mau kerja di Inggris. Oh iya, Ratu Elizabeth. Oh, ada lihat buka lowongan ya? Lowongan, magang buat jadi anak art. Wih, art asisten Ini rumah serius tangga apa? Di beritanya art cuy. Oh iya, art. ART. Iya. Kalau kita ngambilnya nyangkutnya air art Iya, ya. kalau syuting kan suka ada anak art mana anak art Iya. Oh, yang Itu yang betul itu ya. Iya. Gajinya berapa tadi? 367 juta. Waduh. Itu karena dia art. Ah. Iya, kalau betul. PRT itu bisa 360.000. Di karena asisten rumah tangga. Iya, beda lagi ya. 360 juta. Tapi worth it gak sih kalau misalnya punya uang 367 juta di Inggris menurut lo? Kok ini apa Berapa pound sterling tuh? satuannya lucu 367 juta. Kenapa harus tanggung? Enggak kan mungkin kan setelah dikonversikan. maksudnya- jadi angkanya nggak bulat. Oke. Worth it gak sih hidup di Inggris segitu? Berapa pound sterling kira-kira ya? Ya kalau Nih gue sambil buka ya. kalau gue ya, kalau rollan tisu toilet gue pakai duit 100 ribuan gue rasa iya. Iya benar juga iya. Berhubung di toilet gue itu masih pakainya tisu. Nah, jadi Yang ya, baru kepegang aja udah lebur. iya. Yang kalau misalnya lu usap udah hilang semua. Iya. Gak worth it Pas ya. lu pakai celana lagi gatel tuh. Ini gokil nih. Apa tuh katanya? Iya, dari gaji tersebut itu belum termasuk sama akomodasi. Jadi akomodasi sudah ditanggung. Oh. Maksudnya oke, untuk oke. pulang pergi. Iya, jadi menuju ke sana. Jadi misalkan
dari apply. Taruhlah yang daftar orang Indonesia nih. Dia berangkat ke Inggris. Terpilih. Berangkat tuh akomodasi udah dibiayain. Garuda itu ya? Oh, bisnis kelas. Loh, ini urusan pekerjaan loh. Iya, pekerjaan kan kerja lagi ya. Garuda juga kan. Ya tapi bisnis kelas. Oh iya. Pekerjaan kerajaan lagi. Enggak mesti Garuda, taunya AirAsia. Iya. Yang penting bisnis kelas. Terus apa namanya? Semua makanan akan disediakan dan biaya perjalanan sudah ditanggung. Loh, itu iklan menipu. Kalau lu naik pesawat makanan udah pasti ditanggung. Oh iya ya. Iya. Oh iya, bener Tapi juga karena di sini biaya perjalanan ditanggung memang sudah dibayarkan. Iya, maksud gua kalau lu bayar tiket pesawat, lu pasti dapat makan kan? Oh tergantung. Tergantung. Emang iya? Ya kelas mana dulu lu? Mau beli apa ekonomi enggak? juga dapat kali. Enggak, Ya, ekonomi. ekonomi dapat tergantung jarak perjalanan. Tergantung jarak perjalanan Iya, ke ya. Inggris kan nggak 2 jam sampai. Ya kalau ternyata dia transit cuma dapat snack doang, dapat kacang doang. Iya sih. Sampai Inggris amandel kan, makan kacang doang. Kan? Kayak teman gua dong amandel ada. Teman gua amandel ya, sakit ya. Ada seminggu. Seminggu enggak masuk. Iya, ada udahlah. Terus juga nantinya peserta magang. Itu sorry yang amandel tuh yang ngerekam ini kan? Gua enggak mau nyebut padahal ya. Senyum-senyum dia. Itu lo amandel tuh karena kasihan aja kan. Padahal dia nggak pernah swab kan. Nih. Nantinya peserta magang juga akan mendapatkan paket manfaat komprehensif termasuk liburan 33 hari, juga termasuk libur bank. 33 hari dalam waktu 1 tahun. Iya. Berarti kalau 365 lu bagi. 365 dibagi 12. Ya 30-an. 33 bagi 12 berapa? 33 bagi 12. Nggak nyampe 3. Tapi lebih dari 2. Iya. Wah, pantes kemarin Meli Guslau demo ya. Iya, dan ini skema iuran pensiun pemberi kerja. Lumayan Oh, banget. kalau kita hilangkan. Kalau yang dia ada ini itu skema. gua nggak Iya. bisa berkomentar. Karena ya kan gini ya, balik lagi ke kalau misalnya orang tuh mau demonstrasi atau unjuk rasa kan ya paling nggak dia harus paham poin-poin yang mau disuarakan. Kalau yang soal hari itu gue tahu poinnya tuh. Kalau sekarang itu kata-katanya jadi pihak si pemberi kerja itu wajib memberikan libur minimal 1 hari dalam seminggu. Iya, jadi kakak ipar gua punya art, tapi gue bilang ya kalau dibilang susah soalnya nggak pakai baju seragam kan, ada yang kalau buat neni buat ngurus anak kecil itu kan pasti seragaman kan, ini enggak, jadi gue let's say lah art ya, tapi memang dari penyalur sekarang wajib ngasih setiap bulan tuh 2 hari libur. Setiap bulan. Berarti seminggu setengah hari libur kan? Jadi kalau dia mulai libur tuh jam 6 pagi, dia harus sudah kembali jam 6 sore. Iya, kayak itu kan bukan libur itu mah kayaknya. Cuma pengurangan jam kerja kayak gitu. Gue rasa tiap hari begitu. Kan majikannya pergi subuh, balik ke sore. Dan juga ini juga berbagai fasilitas catering serta rekreasi. Gokil. Oh, itu kerja di sana. Di sana. Oh iyalah, datang ke Buckingham Palace ya rekreasi. Ke Inggris aja udah rekreasi. Lu lihat iklan di mana sih? Ini kompas. Ini evaluasi kerja kan hitungannya. Iya. Benefitnya Itu itu. mah ada di iklan bunyi lagi ini. Tapi nggak ada ininya ya. Itu kan ada benefit, nggak ada job desk-nya ya. Gue belum buka halaman berikutnya. Takutnya kalau kita lihat lagi pengen gue dia. Ternyata gitu. gaji di sini kurang. Oh itu 300 juta cuy. Iya. Ini ngelayanin itu doang. Sekarang bulan lu pikir loh ya, nih, lu ngoceh bikin podcast. Mending lu jadi anak art kan. Iya. Anak art 367 juta. Pakai kostum lagi kan? Iya. belum tentu dinilai dari seni kan di sini kan. Yang keringat lu keluar netes. Enggak netes. Di sana dingin. Oh di sana. Oh iya benar. Gak ada ya. Iya. Libur 33 hari lagi. 33 hari dalam setahun. Berarti di sana nggak bisa tuh dibilang ini gue kerja dengan hasil yang gue dapat ini dari keringat gue sendiri, nggak ada. Nggak ada. keringat. Nggak ada. Karena ada keringat ya? Iya, dingin. Iya. Dingin. Jadi dari mana gaji yang didapat? Coba kita pikirkan. Ini hal yang serius. Serius. Betul juga ya. Di sana nggak ada yang jaga lilin. Iya. Nggak ada. Di sana Iya. listrik selalu Karena aman. listrik aman. Aman. Nggak pernah tuh ada yang mati lampu tuh nggak ada tuh. Udah nggak ada kabel. Oh iya. Dari zaman dulu listriknya udah di bawah tanah. Iya, rapi. Api ya Jadi udah. nggak ada sistem jaga lilin. Nggak ada sistem jaga lilin. Tidak ada keringat. Udah keringat. Dari mana 367 juta? Ya dari. Gua jadi ada tujuhnya juga gara-gara dia. Apa jangan-jangan ini kali? Saham. Saham bisa jadi. Tapi ini kan kerajaan emang Ratu Elizabeth Oh, wajar lah.
Tapi kan pada punya handphone semua. Kan sekarang ada banyak tuh aplikasi yang saham-saham gitu kan. Lu masukin sekian, ntar dapat sekian gitu loh. Iya dapat juga, soalnya juga lumayan tuh. Penghasilan segede gitu. Gue mau deh. Apa? Iya jadi art, Daftar art. daftar art. Oke, nanti abis ini kita omongin lembar keduanya. Lembar keduanya. Iya, betul, Apa betul. saja persyaratan? Soalnya ada buat- syaratnya ya. Ada kan? Syaratnya, Ada. iya. Ketemu lagi segmen 2. Nanti kita bahas apa aja yang mesti lo lakuin buat dapat 367 juta. Wah, 397 ya tetap. Iya, Udah. Oh, udah. Oh, pantesan aneh loh. Lu dipakai lagi. Padahal gua baru mau masuk beneran dah. Lu dipakai dah bagus dah. Kok udah apa yang udah? Yang penting kan enggak balik lagi. Iya, yang penting nggak balik lagi. Oh beda ya. Iya. Ih, jangan balik lagi. Dia balik lagi. Udah dibuka belum persyaratan? Udah. Apa persyaratannya tuh? Kira-kira Persyaratan. gua memenuhi kualifikasi enggak tuh? Nih, jadi Wow, ada 2 yang mau keluar dari sini. Jangan dibilangin dong. Oh, iya. Sedih jadinya. jadi Masih nggak masuk. oke nih, buat lo yang mau ngecek, ini ada di The Royal House Hold.tol.tal ya, .net. Nah di sini lo bisa dapetin formnya. Ini adalah Sebelum lo bacain, ini gua rasa kendala kalau orang Indonesia ini daftar ke sini. kenapa? Lu tahu nggak? Ini kan ketika kita bikin Rehat Akhir Pekan kan kita juga promosi ke teman-teman kita ya. Betul. Nah, gua kan kerja di daerah Serang. Subscribe dong, gue bilang gitu. Ah. Oke, minggu depan dia laporan ke gua. Dok, udah gue subrek. Udah dibecek gitu ya. Keplesetnya jauh coy. Dari subscribe jadi subrek gitu. Jauh banget sih. Itu makanya. Enggak, cuma gue ragunya tuh nyampe nggak itu tepat gitu yang di subscribe. Itu maksud gua ya gini aja nih. Ini bukan mau daftar art dia nih. Dia nih penyiar di ini podcast kita. Itu baca judul itu susah loh. Iya, susah. Apalagi kalau yang mau jadi art ini. Iya, Kita iya, tahu iya. notabene pendidikannya mungkin tidak tinggi. Betul. Dan ini, ntar dulu ya. Cuma di Indonesia doang ya yang mikir kayak gitu ya. Oh, emang ada ya yang lain ya? Enggak, kayaknya kalau di luar sini dari persyaratannya enggak Oh, mungkin. S3 jangan-jangan. di sini nggak disebut sih dari ijazah lo S berapa ya. Ya karena di sana nggak pakai S. Oh iya. Di sana Z. Di sini yang jelas syarat paling utama adalah lo harus bagus di dalam bahasa Inggris dan matematika. Oh. Matematika? Matematika. Hanya 2 itu aja. Sangat ya saat ini hanya 2 itu. Tapi di sini yang gokil dari persyaratan 2 itu adalah starting salary-nya Berapa tuh? 19.140 pound sterling. Wah. Enggak tahu berapa tuh gue. Ya itu tadi 367 juta Ya, itu. kalau dia hidup di Inggris itu bisa 19.000 kali kencing. Satu kali Oh kencing iya, satu ya. Iya, lu ingat nggak waktu pas kita 2018 gua mau dia main Iya, di iya. Inggris tuh pas kita kencing bayarnya 1 pound. 1 pound itu berapa ribu? Ya, 19 waktu ribu. itu- 19.000. Waktu itu 18.000. Oh ya, waktu itu 18 Kencing sekarang. doang 19 ribu ya. Coy. Ya Jadi kalau gue Allah. banding kalau kita kencing sih kan 2.000. Kalau kita bayar mungkin berapa tuh? 1/9 pound berarti kan. Mungkin kencing masih itu suruh tahan. Suruh pencet guys. sikat gitu ya. Ya Allah. Iya, makanya kalau di sana tuh bayar nih kan cuma koinan 1 pound itu kan. Ya udah masuk itu nggak mau keluar gua. Harus keluarin terus. Nggak mau rugi dong. Sentil gitu kan. Lu kepikiran buat bawa botol nggak sih buat kencing sembarangan gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak muat ya? Nggak ada tempatnya, nggak ada tempatnya. Dan di sana itu nggak mau rugi. Maksudnya? Kalau di Indonesia itu kan ketika lu sudah kencing baru lu bayar. Iya. Kalau di sana itu lu masukin 1 pound itu di pintu toiletnya. Jadi Oh, ketika bayar lu dulu. keling, baru bisa dibuka pintunya. Dan kalau waktunya habis kebuka. Ada waktunya gila. Iya. Yang waktu itu panik itu kan jadi ternyata di sana tuh kayak kalau kita lihat tuh biasanya di daerah-daerah tol fungsional atau tol yang baru ada tuh yang WC yang di Oh, serbaguna gitu serbaguna ya. gitu. Tahu Jadi, gua. jadi yang gitu dan di sana kan sistemnya udah otomatis. Lu tuh ada timer ya tak gitu loh. Jadi yang repot tuh lu lagi ngeden nih, lagi di klimaksnya nih lu. Terus tak Iya. udah. Detik udah merah. Lu tuh harus nyari koin lagi baru masukin lagi. Gila jolim banget ya. Asli gitu. Dan itu airnya itu kan ketika toiletnya itu nutup, air itu disemprot ke sekeliling ruangan Buat bersihin. buat bersihin. Jadi bukan cuma WC-nya. Takutnya kemana-mana kan. Nah, jadi kalau lu tidak masukin koin lagi, itu lu basah kuyup keluar.
Itu mungkin perilaku orang-orang di Inggris tuh mungkin melakukan sesuatu yang lebih di WC kali Gua ya. nggak tahu. Ya kita nggak tahu Oh, kan iya, ya, iya, ngapain-ngapain bisa aja. Dibersihin, kan. Itu kan budaya. Iya, Itu kan budaya beda lagi. Sama kayak di Cina kan, kalau Cina itu yang nyiram itu yang berikutnya masuk. Iya. Karena mereka mikir yang punya urusan lu. Iya. Urusan gue udah kelar. Iya. gitu. Kalau Cina lebih ke egois ya udah. Diri sendiri. Agak beda memang. Agak Iya. beda. Cuma yang paling Jadi yang jelas salah kalau misalnya lu bilang Cina itu komunis. Cina itu liberalis sekali Oh, berarti. iya. Tapi yang paling mafia Indonesia sebenarnya kalau ngomongin toilet Apa? umum. Lu sekarang gini deh, nggak ada teknologinya di Indonesia. Tapi lu keluar cuma ada mamang-mamang duduk nih. Lu bayar, dia nggak ngomong, dia nggak minta. Oh. Lu ngasih kan? Iya. Itu justru memang budaya yang sudah ditanamkan dari sekian lama. Apa lagi nih? Hercules dari zaman dulu coy. Apaan? Ya tukang palak itu. Jadi Gua kira Hercules di Yunani anjir. Apa urusan? kita kan juga punya Hercules. Kita kan juga punya Hercules. Yang jelas di Indonesia ini sudah tahu kalau ada yang nunggu di situ, ada maksud dia duduk di situ. Ya kayak tukang parkir aja kan. Yang tukang parkir pernah bilang 2.000. Enggak pernah kan? Iya. Dia cuma prit. Nah, gitu. Dan gue pernah ngalamin itu. Gue curiga nih ada nadanya nih. Kalau peritnya agak panjang parkir. Gue pernah kayak gitu tapi bukan pakai periwitan. Pokoknya gue sebetulnya lagi nunggu bus di pinggir jalan. Ada mobil keluar dari luar mau parkir mau keluar. Gue itu kayak ngalangin mobil dia. Begitu dia agak susah gue minggir dikit, dia keluar. Gue dikasih 2.000. Kita jagain mobil. Kan nunggu bus kata gue. Kenapa gue dikasih 2.000? Lumayan ya. Tapi ngomong-ngomong tentang penghasilan yang gede dari Inggris dari art ini ya, mungkin karena pemerintahnya bagus sih kalau menurut gua. Karena kan kerajaan turun temurun, nggak kayak di kita kan ada pilkada, pilpres segala macam. Jadi nggak terstruktur. Berarti gitu kita loh. sebenarnya downgrade ya. Dulu kita kerajaan loh. Iya. Iya, dulu kita kerajaan. Jadi duit yang harusnya dibuat asisten rumah tangga itu dipakai buat pilkada. Betul kan? Pikirannya aja. Teori konspirasi apa lagi? Iya. Apalagi kan apa yang istilah tuh di Indonesia serangan fajar. Oh iya. Padahal serangan kalau fajar. gua di rumah kena serangan fajar mulu tiap hari gua. Maksudnya apa ini? Storan gua. Pasti storan gua itu. Biasanya tuh yang udah gua pupuk malam keluar pagi hari. Serangan fajar itu sebutannya. Serangan ya. fajar kalau gua. Tapi pilkada di Indonesia ngomong-ngomong nih masih terus dilaksanain tuh. Desember Iya, iya. katanya insyaallah. Menurut Desember gua tuh- ini ya? Desember ini katanya. Katanya Desember. Gimana ya prosesnya perasaan? Oh, kita ini Rex Spasi. Karena sudah tidak bisa berkumpul-kumpul lagi. kita. betul. Tapi berkumpul-kumpul lagi justru. Iya. Kemarin gue baca ada salah satu ketua DPR yang perempuan yang matiin mic. Nih nggak dimatiin kan ya mic-nya ya? Nggak kan ya? Gue mau coba tes gimana. Gimana? Gue nggak tahu tuh. Gue nggak tahu tuh. Gimana ya? Bukan, gak usah contohin, diceritain aja. Gak usah dicontohin. Gue gak tahu beritanya. Oh, jadi kemarin dia yang matiin mic ini bilang katanya kalau pilkada ini justru menekan angka apa namanya coronavirus di Indonesia. Kemarin gue liat di Detik. Dengan cara apa tuh? Nggak tahu, gue juga nggak tahu, gue nggak ngerti. Oh, karena sebetulnya kalau misalnya pilkada ini tetap dilaksanakan, yang terinfeksi kan makin banyak. Jadi- Itu mendukung program herd immunity. Iya benar. Betul kan? betul. Dimana semua jadi tertular, semua nanti akan punya antibody. Iya. Jadi yang bertahan ya bertahan. Yang enggak ya nggak Ya apa-apa. sudah. Ya udah nggak apa-apa gitu. Toh Tidak. udah banyak kan? Iya. Gitu, Dan itu pasti. menekan beban negara untuk membayar 600.000 per orang. Oh iya. Oh iya. Kalau betul. meninggal kan nggak harus bayar lagi. Iya. benar. Selesai. Solusi ya bang. Iya. Pemerintah kita tuh luar biasa. Husnuzon kita, husnuzon. Gue juga lagi mikir sebenarnya itu proses mic-nya mati itu katanya dimatiin. Prosesnya gimana? Oh jadi ada. Atau kalau menurut gue ya bayangan gue kan biasanya kan kalau perempuan nggak mainin konsol kan gitu loh. Apa? Konsol. Oh. Lo ngomongin anggota DPR lo bang ini bang. Iya iya, udah mau Iya. soal Jumat soalnya. betul. Jadi gue mikir takutnya dia mungkin lagi mikir ada banyak pikiran kan. Wah ini harus gimana nih perundang-undangan nih. Lagi mikir. Biasanya orang kayak gini nih. Oh iya. Iya. Gini-gini. Tak ya. Kepencet gue. Bagus sih husnuzonnya bagus sih. Iya, gue pikir gue gitu. Tapi kan kalau Mike di gedung sana itu dia di depan dia sendiri. Ya iya, makanya kan tangan di Iya. depan dong, nggak mungkin tangan di belakang. Heeh. Pegel soalnya. Jadi si ketua DPR ini kan nggak gini kan sebelahnya cowok. Iya. Kan bukan muhrim masa Iya, begini ya yang enggak. mah di Oh, iya, depan. benar. Iya pasti di depan gitu terus kepencet gitu. Dia pasti mikirin mateng gitu. Iya loh. kepencet Ini pas gimana orang ada yang ya, ngomong interupsi gitu. Saya tidak setuju. Nah, cuma kan biasanya kalau orang itu tek, itu gimana ya gitu. Kalau dibalikin jadi malah gak enak nih. Dibiarkan mati aja. Ngomong-ngomong pilkada.
Jadi kan kalau kita bahas si Melly Guslau ini, ini kan banyak yang protes. Gue takut nih, takutnya. Kan banyak yang bilang kayak Dewan Pengkhianat Rakyat. Oh ya demo kemarin ya. Ya intinya orang berdemo kan karena bilang bahwa DPR ini anti rakyat. Nah DPR ini kan yang milih lu juga. Kalau lu sekarang pilkada, yang kayak gimana yang bakal lu pilih? Nah, iya. Apa nih? Lu dulu ya. Tar dulu nih, pilkada. Gue soalnya nanya, gue belum mikir. Lu ngelempar masalah aja dulu. Biar gue yang berusaha ngaduk aja. Ya, jadi kalau pilkada sekarang pertanyaan gue adalah, emang kita kenal sama yang mau mau maju ya, yang dicalonin ini udah kenal. Kalau menurut Ada partainya. Iya kan? Atau mungkin kenal tapi ya nggak kepilih. Ya kenal gue dong. Iya, masalahnya sekarang gini, karena mayoritas gua rasa rakyat tuh gak kenal sama yang maju sekarang. Terus nggak ada opsi buat kalau gua nggak nyoblos atau gua nggak ikutan, ini orang juga nggak kepilih gitu loh. Nggak ada kan. Mau nggak mau kalau lu nggak nyoblos tuh cuma ya udah ibarat dari 10 suara 2 nggak ikutan ya 8 tetap masuk. Jadi nggak ada opsi yang gue nggak mau ikutan ya gue nggak mau terlibat gitu loh. Jadi nggak ada opsi tuh. Jadi lu nggak ikutan. Lu mau majuin diri lu sendiri? Nggak juga. Nggak juga. Jadi kendalanya sekarang kalau pilkada itu gimana ya gue bilang. Lu pernah kepikiran gak sih kalau orang tuh mungkin dia baru 1 periode belum gimana ya, mungkin bisa juga orang-orang baru yang masuk adalah baru belajar di pemerintahan tuh seperti ini loh gitu loh. Kayak lu kasih dia waktu lebih lama lagi, ibarat sekarang gini lah, Pak Jokowi udah masa kedua, nah, harusnya kan di masa pertama ini udah dia, misalkan dia baru pun sebagai presiden, ya sekarang sudah mengetahui 1 periode, harusnya di periode kedua dia udah benar-benar mengetahui, ya sekarang lah dia bergerak gitu loh, dengan gimana nyebutnya, dengan pikiran dia sendiri lah gitu loh. Nah kalau yang sekarang nih pilkada kayak gini, gimana ya, orang-orang misalkan muncul orang-orang baru, kita juga nggak bisa jamin kan. Tapi justru kalau kata gue yang dilihat orang tuh bukan orangnya, Apanya? partainya. Kalau menurut gue yang dilihat tuh sebetulnya TV-nya. Oh iya benar. Iya loh. Benar. Nggak, maksudnya ketika dia memilih. Soalnya gue juga pas di pilkada serentak tahun 2019 tahun lalu ya, gue pilih partainya. Oh gitu. Jadi Iya, siapapun waktu itu. yang ada di partainya nggak Iya. masalah buat lo. Nggak masalah karena ya gue nggak tahu juga kan gitu. Nah iya, balik lagi kita nggak kenal kan. Kita nggak kenal gitu, kita nggak tahu orang-orangnya. Sekarang profilnya. sudah saatnya ada partai yang memang one man show. PHM misalnya PHM. Independen namanya kayak gitu. Salah gue ya. PHM nih, Partai Hilmi Merakyat. Gila, pengurusnya lu semua. Iya, lu gua angkat menjadi sekjen. Oh boleh, gue apa? Lu Makin mati. Kita jeda dulu ya. lanjut. Lanjut deh. Lu di pos, belum mati. Nanti dipotong dikit bahwa ini kita baru mau ngomongin politik ada yang jalan. Iya. Aduh. Gue ngomongin Puan Maharani, mati. Gue pasti takut ini. Tadi mic-nya mati ya, sekarang udah nyala lagi dan sudah. Tadi PHM ya. Agak deg-degan gue ya. Kencengan. Itu tolong diperbaiki dulu tuh. Nah, Betul. tadi Aman ya, kita aman ya. ngomongin PHM, Partai Hilmi Mandiri. Tar lu. Ini ada yang sabotase kita ini. Mati. Ini di saat kita baru mau ngomong serius, mati loh ini loh. Dan masuknya di politik lagi. Iya. Maksudnya politik. Ini belum pernah terjadi ya, di Belum pernah dimanapun terjadi. belum pernah terjadi. Lu pro Jokowi apa anti Jokowi nih? Proja apa gimana ya? Iya juga. Di saat kita mau bahas itu, mati. Mati loh. Apa Gue yakin Mia udah tahu bahwa baterai ini tinggal dikit. Iya, atau dia udah prediksi di menit sekian Mati. habis. Iya. Mia ini jago sekali ternyata. Luar biasa. Gila. Tahu aja lo. Ngakak gua. Apa keringetan gua panik gua. Ngomongin mic malah jadi Gua mati takutnya aja. ada infrared di sini. Iya. Tadi gue juga langsung Itu ada nyari. jendela soal di sana. Iya. Tadi ada yang ini kan tukang cilok kan. Teng. Nah, hati-hati lu. Wah, Intel. benar juga. Pantesan kemarin kita beli cilok kan di depan studio, nggak enak rasanya, biasanya enak. Iya. Tapi menjadikan Intel sebagai tukang cilok itu sesuatu hal yang salah. Iya. Apa emang? Karena
satu-satunya tempat di mana dia bisa nyembunyiin pistolnya itu di dalam tumpukan cilok. Kalau saat mau dipakai panas. Susah dipakainya ya. Tarik Susah dipakainya. Ada yang ini gue sabotase gue dari bawah. Iya. Oh enggak. Ternyata gue disabotase kaki gue sendiri. Tadi ngomongin pemerintahan Jokowi nih, gue jadi inget dah. Kemarin tuh sempat trending juga. Kita tuh nggak kerasa ya udah 1 tahun pemerintahan Jokowi. Wih, mati lagi. Oh enggak. Mati lagi. Enggak. Ini soalnya nggak ngomongin yang anggota DPR. Dia kalau cewek kan suka sensitif biasa. Nah, pemerintahan Jokowi ini udah 1 tahun. Oh iya, betul. Apa yang lu rasain? Sekarang Dari pemerintahan ada 1 tahun ini, apakah ada perubahannya buat hidup lu, buat kerjaan lu? Gitu? Gue ada merasakan satu hal. Gue merasakan kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan Wapres. Kemana orang itu? gue kehilangan Menteri Kesehatan. Tidak muncul di acara-acara itu. Nanti kita panggil deh ya, kayak kasih kursi aja dari situ. Gue kaget. Gue takut. Gue kaget. Yang muncul siapa? Yang mana dia? Iya. Yang jelas gue kehilangan dari setengah gaji gue. Karena apa? Karena Semenjak COVID. Susah cuy semuanya Susah, apa ya. cuy. Susah semua. cuy. Itu kan karena COVID, bukan karena pemerintahan. Karena Nah, itu maksud gue, lu on point ternyata. Karena ada orang yang menyalahkan presiden atas COVID. Iya betul. Iya, Betul oke. banget itu. Oke. Tapi nggak ada entah itu perubahan apa kayak gitu. Enggak, kalau gue gini. Kalau menurut gue ya, siapapun yang menjabat, gue rasa sama aja. Sama aja. Untuk guanya. Karena tugas mereka, tugas pemimpin negara itu kan dia bikin garis besar mau kemana gitu. Tapi kita sebagai kita kerja di mana, kita buka pekerjaan kah, kita profesinya apa, itu punya tugas masing-masing harus kita kerjakan. Jadi intinya siapa pemerintahnya ya lu harus kerja buat diri lu sendiri gitu ya berarti Iya ya, dong. menurut lu. Kalau versi gua, kalau yang diganti itu hanya sebagian-sebagian, nggak akan bisa bikin perubahan yang signifikan. Ya, karena di tengah ini ada lagi nih. Nah, Siapa? Pak Luhut. nggak tahu. contoh gini. Tergantung Pak Luhut lagi duduk di mana. Kalau dia duduk di pinggir, jadi nggak di tengah. Iya, jadi apa Lu namanya? bikin posisi gue terancam ya. Mana tadi kita saling nyerang ya baru tadi ini kita nih. Posisi padahal di pinggir. Tapi sepertinya kayak bintang utama. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Gua ngomongin lu. Oh iya. Iya. Oh. Aku kan di pinggir bukan di tengah, bukan di Iya. tengah. Tapi kan gue meskipun di pinggir, gue bintang utama. Apa perubahan yang lu rasain pemerintah Jokowi 1 tahun ini dah terakhir dah nih? Gua nggak tahu ya, gua nggak bisa ngerasain gimana yang signifikan ya. Soalnya harusnya ini cuma melanjuti program yang ada dengan mungkin mereka yang bilang dengan standar yang lebih baik. Jadi gue sih nggak ngerasain hal yang baru ya. Gue berharap, tapi gue ada seneng ini kenapa di periode kedua ini masih Pak Jokowi. Jadi berikutnya adalah ya orang baru yang nggak akan berdebat lagi. Paling enggak programnya dia dari zaman pertama dulu kelar lah ya. Selesai gitu loh. Jadi pasti yang muncul berikutnya meskipun ntar dari lini tim yang sama gitu munculin lagi, tapi pasti dari tim yang lain pun akan munculin apa ya, gue bilang orang-orang baru lah yang bisa bikin bawa hal yang lebih fresh sih kalau menurut gue. Jadi gitu-gitu aja ya. Kalau lu? Kalau gua nggak ngerasa apa-apa sih gua. Nggak ngerasa ada perubahan. Mati rasa apa-apa. dia. Mati rasa gua. Iya beneran dah. Kalaupun dia pemerintahan yang sekarang itu melanjutkan pemerintahan yang sebelumnya, ya kan sama kan orangnya, beda wakilnya doang. Yang satu wakilnya tadi dia benci jadi suka kan, yang awalnya sekarang kan. Ya memang kalau tadi ya benci kemudian bisa jadi rindu. Waduh. Jangan rindu, berat. Berat. Iya. Biar dia aja. Gue males. Gue nggak ngerasain ada perubahan sama sekali sih. Paling di infrastruktur aja kali ya. Ya itu juga buat sebagian orang Tapi yang kalau ngerasain. infrastruktur pun gue ngerasa di periode pertama. Ini pada pertama maksudnya iya. Dan infrastruktur itu berubah bukan karena dia, Karena siapa? karena tukang bangunannya. Iya betul. Oh iya, karena kuli-kulinya. Iya, karena kuli-kulinya. Iya. Nggak mungkin ya. Iya bener. Apa namanya Iya. ngaduk Lu pasir, pikir nembok. karena Menteri Basuki? Enggak juga. Enggak. Karena ada yang aduk semen. Betul. Betul. Gak ngaruh itu ya, Mas. Gak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Dan infrastruktur ini juga nggak akan pernah terjadi kalau emang distribusinya nggak terjalankan. Pasir nggak pernah datang. Mau ngaduk Iya. apa dia? Distribusi.
Berarti benar juga sih intinya kayak lu bilang ya, nggak peduli pemerintahnya siapa, mau dipimpin siapa ya tetap aja kita harus berjuang buat diri kita sendiri. Jadi Iya. yang salah itu karena terlalu banyak orang yang menyalahkan orang lain, lupa bahwa dirinya sendiri punya pekerjaan dan kewajiban. Iya. Punya perannya masing-masing. Yes. Mindsetnya harus dirubah berarti ya. Iya. Waktu itu yang episode 5 sifat orang Indonesia. Ah Oh iya. iya betul. Menyalahkan. Iya, hobinya nyalain orang, Nyalain tapi orang, dia gitu. lupa harus ngapain. Iya sekarang gini contoh kayak lo sebagai MC kondang. Kalau nggak ada lo mungkin acara berantakan. Nah ayo. Kalau lu nggak ada lu ya nggak apa-apa dokter banyak. Dia jadi punchline gak nemu dia. Dia jadi punchline nih, tapi dia gak nemu. Bukan. Gue mau pas ngelempar ke gue bingung. Manfaat gue apa? Iya, ada lahir saja sudah salah. Makanya gue bilang pas gue ke situ sudah selesai sampai situ aja. Dilanjutin ke gue. Gue bingung manfaat gue apa? Ya udahlah dengan ada insiden mic mati ini jujur bikin gua mood gua turun. Iya iya. Jadi khawatir gitu loh. Iya, Jadi gua juga. episode depan masih ada nggak ya? Deg-degan gue. Deg-degan, iya. Gue turun dari studio ini gue ngeri. Udah di mana-mana infrared ya. Iya. Wah, gila. Enggak, itu SWAT udah di bawah. Wah. Nah, kalau di Indonesia URC namanya. Unit reaksi cepat. Oh. Oh, udah cepat. Itu bener tuh. Udah di bawah. Oh, deh. Tadi barusan gue di SMS ada URC dua mobil. Oh ya. Santai ya. Santai. Ini kita mau jembatan aja takut jegat ini. Tau nggak kenapa 2 mobil? Nanti kan 1 orang 1. Iya. Kita ada 3. Ada 1 yang selamat. Masih harus positif tinggi. Padahal nggak tahu kan. Kita bisa dikumpulin dalam 1 mobil. Oke lah kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Ya, ya. Pokoknya jangan salah. Karena mungkin masih banyak orang yang pakai akhir pekan. Tapi cuma ada satu cara yang paling benar buat lu menikmati akhir pekan. Yaitu Rehat akhir pekan. sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.